Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Smart, kali ini kita akan membahas tentang sistem kepartaian dan pemilihan umum tahun 1955. Ini masih dari kelanjutan masa pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal ya. Oke. Jadi, tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional yang ada kaitannya dengan kekuasaan ya. Jadi, masing-masing partai politik ini mempunyai tujuan yang sama nih, ingin memperoleh kekuasaan yang mutlak. Nah, makanya nanti apakah dengan banyaknya partai politik di Indonesia akan membuat Indonesia tambah stabil atau tidak, kita lihat. Sebenarnya ketika Indonesia baru merdeka, Indonesia hanya mempunyai satu partai tunggal, yaitu Partai PNI yang disahkan pada tanggal 23 Agustus tahun 1945 oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Soekarno. Nah, selang beberapa bulan pada tanggal 3 November tahun 1945, muncul nih partai-partai baru karena adanya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November tahun 45. Nah, partai-partai yang berdiri setelah adanya maklumat dari pemerintah pada tanggal 3 November, yaitu ada Partai Masyumi yang dibentuk oleh Dr. Sukiman Wirjosanjoyo. Yang kedua ada Partai Nasional Indonesia dibentuk oleh Sidik Joyo Soekarto. Kemudian ada PSI yaitu Partai Sosialis Indonesia yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin. Yang keempat ada Partai Komunis Indonesia yang dibentuk oleh Mr. Muhammad Yusuf. Kemudian yang kelima ada Partai Buruh Indonesia yang dibentuk oleh Nyono. Kemudian ada Partai Rakyat Jelata yang dibentuk oleh Sultan Dewanis. Yang ketujuh ada Parkindo yang dibentuk oleh Probowinoto. Yang kedelapan adalah PRS, Partai Rakyat Sosialis yang dibentuk oleh Sultan Syahrir. Dan yang kesembilan ada PMI, Partai Marhaen Indonesia yang dibentuk oleh JB Asa. Dan yang terakhir adalah PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia yang dibentuk oleh I.J. Kasimo. Setelah dulunya hanya ada satu nih PNI saja, sudah mulai bertambah nih partainya menjadi 10. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Artinya partainya nggak hanya satu saja nih, sudah multi ya, banyak. Nah, dulunya satu, sekarang sudah ada 10 partai baru. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pemilihan umum tahun 1955. Pasti kalian tahu lah ya, apa itu pemilu. Biasanya itu pemilu dilaksanakan, ada rentannya, ada jaraknya nih, kayak presiden 5 tahun sekali. Kemudian ada pemilu kepala desa, pemilu bupati, kemudian ada gubernur juga nih. Pasti kalian juga pernah kan mendengar istilah pemilu. Nah, pemilu ini pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante. Nah, apa sih itu Dewan Konstituante? Dewan Konstituante ini bertugas untuk membuat undang-undang yang baru. Karena ketika Indonesia berubah dari RIS menjadi NKRI, Indonesia undangnya masih sementara nih, namanya UUDS 1950. Nah, makanya pada pemilu tahun 1955, Dewan Konstituante ini bertugas untuk membuat undang-undang yang baru. Kira-kira berhasil atau tidak ya? Pemilu pertama sebenarnya sudah dirancang oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Namun, kemudian pada masa Kabinet Ali dan sebelum pemilu terlaksana, peristiwa 17 Oktober tahun 1952 ini memuncak. Makanya kemudian pemilu dapat dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu yang pertama kalinya untuk memilih anggota parlemen tanggal 29 September tahun 1955 dan tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk memilih Dewan Konstituante. Pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Dalam pemilu tersebut terdapat 100 partai politik besar dan kecil. Dalam pemilu putaran pertama pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan susunan sebagai berikut yang berhasil meraup kursi terbanyak dari berbagai partai politik. Yang pertama adalah PNI yang berhasil
menduduki 57 kursi, kemudian disusul Masyumi 57 kursi, kemudian NU ada 45 kursi dan PKI 39 kursi. Dari pemilu pertama ini menghasilkan susunan Dewan Perwakilan Rakyat dengan jumlah 250 orang yang dilantik pada tanggal 24 Maret tahun 1956. Pemilu putaran kedua pada tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk memilih Dewan Konstituante menghasilkan 19 kursi, Masyumi 112 kursi, NU 91 kursi, dan PKI 80 kursi. Nah, hasil pemilu ini kemudian diumumkan pada tanggal 16 Juli tahun 1956. Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 tidak berhasil nih menyusun undang-undang baru untuk menggantikan UUDS tahun 1950. Akar masalahnya adalah terletak pada dasar negara nih, mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Jadi masing-masing partai politik ini mempunyai ide dan gagasan yang berbeda-beda. Makanya untuk urusan dasar negara ini masih terjadi perdebatan. Nah, kemudian pada sidang Dewan Konstituante ini menghasilkan 3 dasar negara nih. Yang pertama adalah dasar negara Pancasila yang didukung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Yang kedua adalah dasar negara Islam nih, yang didukung oleh Masyumi, NU, dan PSII. Dan yang ketiga adalah dasar negara sosial ekonomi. Ini didukung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Dengan adanya konflik tersebut, Presiden Soekarno mengusulkan kembali nih, bagaimana kalau Indonesia kembali saja ke Undang-Undang tahun 1945? Kemudian Dewan Konstituante melaksanakan musyawarah dalam bentuk pandangan umum. Namun Dewan Konstituante tidak berhasil mencapai quorum 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. 3 kali diadakan pemungutan suara, 3 kali tidak pernah mencapai quorum nih. Artinya 3 kali sidang tidak mempunyai kesepakatan yang bersama nih, tidak memenuhi quorum, sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara atau memasuki masa reses. Kondisi ini mendorong Kasat Ahana Sution selaku Paperpu dengan persetujuan dari Menteri Pertahanan sekaligus Perdana Menteri yaitu Insinyur Juanda melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang Dewan Konstituante. Akhirnya Presiden Soekarno berusaha mencari jalan keluar nih dengan pembicaraan berbagai tokoh-tokoh pada tanggal 4 Juli tahun 59 di Istana Bogor. Akhirnya pada tanggal 5 Juli tahun 1959 Presiden Soekarno menetapkan dekret presiden di Istana Merdeka. Isinya adalah 1. Pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS tahun 1950. Yang terakhir adalah dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat. Nah, gimana nih menurut kalian? Sistem perbandingan antara sistem kepartaian dulu dan sekarang dan pemilihan umum yang dulu dan sekarang. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.